Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ari Eksandi dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Hasna Delia Fitran, mahasiswa akuntansi blended learning dengan NIM 20250111045. Setelah sebelumnya kita membahas teori konsumsi, pada sesi ke-10 ini saya akan memaparkan materi mengenai investasi. Kita akan membedah bagaimana seorang investor mengambil keputusan melalui pertimbangan risiko, nilai waktu uang, hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, kita harus memahami prinsip dasar investasi yaitu high risk, high return. Hubungan antara risiko dan pengembalian adalah positif dan sebanding. Jika kita menginginkan imbal hasil yang tinggi, kita harus siap menghadapi risiko yang juga besar, seperti pada instrumen saham startup. Untuk mengelola risiko tersebut, strategi yang sangat penting adalah diversifikasi. Dengan menempatkan dana pada bagian aset yang memiliki korelasi rendah seperti kombinasi saham, obligasi, dan real estate. Investor dapat meminimalkan risiko spesifik atau non-sistematis. Tujuannya jelas, jika satu sektor jatuh, sektor lainnya dapat mengimbangi kerugian tersebut. Selanjutnya adalah konsep likuiditas dan time value of money. Likuiditas sangat krusial terutama dalam situasi darurat agar aset dapat diubah menjadi tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Selain itu, kita mengenal nilai waktu dari uang. Prinsipnya adalah uang yang kita terima hari ini jauh lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan karena faktor inflasi dan potensi bunga. Dalam akuntansi, konsep ini kita gunakan untuk menghitung net present value. Jika NPV suatu proyek bernilai positif, maka proyek tersebut layak secara finansial karena menghasilkan nilai yang lebih besar dari biaya investasinya. Investasi tidak lepas dari kondisi ekonomi makro. Misalnya, kenaikan suku bunga cenderung membuat harga obligasi turun dan menurunkan minat investasi fisik karena biaya pinjaman yang lebih mahal. Di sisi lain, tren masa kini menunjukkan penguatan pada investasi berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Perusahaan yang peduli pada lingkungan dan tata kelola yang baik terbukti lebih menarik bagi investor jangka panjang karena memiliki resiko reputasi yang lebih rendah. Namun, perlu kita ingat bahwa manusia seringkali tidak rasional karena faktor psikologis seperti overconfidence. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki rencana investasi tertulis agar tidak terjebak dalam bias emosional. Sebagai kesimpulan, pasar modal berperan vital sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan sarana distribusi kekayaan bagi masyarakat. Memahami dinamika ini adalah kunci bagi kita sebagai calon akuntan untuk melihat kesehatan ekonomi dan peluang bisnis. Demikian pemaparan saya untuk tugas sesi ke-10. Terima kasih atas perhatiannya dan saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ari Eksandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.